1, 2, 3, 4, 5. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Kita lanjutkan ke struktur teks laporan percobaan hasil pengamatan. Ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Langkah yang kedua yaitu uraian. Uraian yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Kemudian kita lanjutkan ke struktur teks laporan percobaan hasil penelitian atau pratikum. Pertama, ada judul, nama penulis, sekolah, judul yang baik harus jelas, singkat, dan tepat. Artinya kalimat yang digunakan harus seefektif mungkin, tidak bermakna ganda, dan menggambarkan isi secara umum. Struktur teks laporan percobaan yang pertama, tujuan. Yang kedua, kajian teori. Ketiga, alat dan bahan. Keempat, prosedur atau cara kerja. Kelima, hasil pengamatan. Keenam, pembahasan. Ketujuh, simpulan. Dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, kita akan bahas ke-7 struktur ini satu persatu. Yang pertama, tujuan. Tujuan berisi apa alasan melaksanakan percobaan tersebut. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis berisi apa yang diharapkan dari eksperimen. Nah, hipotesis ini boleh ada atau tidak ya. Selanjutnya kajian teori. Teori adalah serangkaian pemikiran, definisi atau pernyataan untuk menerangkan objek yang dibahas secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan atau penelitian. Misalnya, judul, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Maka variabelnya adalah yang pertama cahaya matahari, yang kedua kecambah. Tujuan dari kajian teori ini adalah sebagai dasar acuan dalam berpikir dan menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Perlu digarisbawahi bahwa teori harus berdasarkan sumber yang jelas seperti buku, jurnal, artikel, atau pendapat para ahli. Jadi, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Yang keempat, prosedur. Prosedur atau cara kerja adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Jelaskan secara terstruktur mulai dari awal hingga akhir. Yang kelima, hasil pengamatan. Hasil pengamatan adalah hasil yang diperoleh dari penelitian atau pengamatan. Catat semua hal yang terjadi dan yang tidak terjadi secara objektif. Jangan hilangkan kesalahan yang terjadi. Yang keenam, pembahasan. Pembahasan adalah kegiatan inti dari sebuah penelitian. Pembahasan harus menjawab dari semua variabel penelitian. Dalam pembahasan berisi pemikiran dari si peneliti untuk memberikan penjelasan atau pandangan atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Pembahasan sangat diperlukan dalam suatu laporan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai, menafsirkan temuan-temuan penelitian dan memperbaharui teori yang ada atau menyusun teori baru.
Pembahasan dapat disertakan dengan grafik, diagram, foto, dan bukti lainnya untuk mendukung penelitian. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan adalah penegasan kembali tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Simpulan dibuat dalam bentuk paragraf singkat dengan kalimat yang efektif. Dan yang terakhir, jangan lupa cantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar buku, jurnal, atau referensi yang kita gunakan dalam penelitian yang mencantumkan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit yang diletakkan di akhir sebuah karangan atau buku, dan disusun menurut abjad. Daftar pustaka ini penting untuk dicantumkan sebagai sumber penulisan, sebagai bahan rujukan, dan mencegah adanya plagiarisme. Contoh, judul pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Maka tujuannya adalah untuk mengetahui adanya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Maka teori yang dapat dimasukkan antara lain pengertian matahari, manfaat matahari, pengertian kecambah, pertumbuhan kecambah, dan teori yang lain yang mendukung penelitian tersebut. Pada bagian pembahasan, jelaskan bagaimana cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Selanjutnya kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptil, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, sehingga. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan tetap koheren. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Menggunakan kata benda atau perasa benda dibanding kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah dalam bidang keilmuan. Biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya untuk mendukung penelitian tersebut. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam.